Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas ushul hakiki. Hamba ini kemahaesaan Tuhan, maka perlu hamba dan Tuhan itu Maha Esa. Kalau sudah Maha Suci, tentulah tidak ada syiriknya dan tidak mempersekutukan Tuhan. Kemahaesaan inilah yang perlu kita jaga dalam kehidupan hamba Allah. Kemahaesaannya tidak ada matinya sampai kapanpun. Mengapa tidak ada matinya? Karena dunia akhirat dan di mana saja semuanya pendirian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendirian Allah itulah menunjukkan Allah berdiri dengan sendirinya. Allah itu kadim asali, tetapi meliputi sekalian alam. Zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Semuanya ada di dalam alam sekalian alam atau baharu alam, mengambil ruang. Ruang itu adalah yang kosong. Dalam kosonglah berbagi-bagi jenis alam itu ada. Ingatlah, kosong itu tidak bisa dikatakan alam, melainkan kosong itu tubuhnya alam. Yang kosong itulah tubuhnya Allah Ta'ala atau af'alnya. Quran Surah Al-Fussilat ayat 54. Af'alnya itu tubuh dan tubuh itu jasad. Kita harus ingat, jasad Allah itu kadim, dan jasadnya yang qadim itu suaranya atau kalam. Begitulah kehidupan kita ini seperti kehidupan ikan di dalam air. Ikan dan air tidak bisa bercerai, begitu pula tubuh dengan nyawa. Kalau tidak ada ruang tempat beradanya, tentu tidak ada bisa berada. Jadi keberadaan kita memerlukan ruang. Pahamilah masalah ruang. Bukankah di sekolahan saja juga ada ilmu ukur ruang? Sabda Nabi, af'alun nurun fi qalbi yufarrikun bihil bainal haqqi wal batil. Akal ialah cahaya yang ada di dalam hati yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Di dalam hati ada cahaya, tentulah ada yang berdiri pada cahaya itu. Seperti cahaya lampu terang, pasti ada yang di dalam terang itu, yaitu kawat lampu yang ada di dalam hati. Pada pertengahan hati itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah tubuh kita yang batin yang dikatakan ada di sama tengah hati. Inilah diri kita yang dinamai Ruhul Kudus. Inilah rahasia yang ada di sama tengah hati. Sama tengah hati inilah perhimpunan tubuh, hati, nyawa, rahasia, yaitu perhimpunan diri. Perhimpunan semua yang ada pada diri kita itulah Ruh Kudus. Disinilah kita menyatukan zahir batin di sama tengah hati, satu dengan Ruh Kudus. Jika sudah satu, akan bercahaya diri kita seperti kehidupan pelita. Begitulah dia. Dalam takbir ihram, semua perhimpunan dalam rahasia yang ada pada sama tengah hati. Jangan dihimpun-himpunkan lagi. Memang sudah begitu adanya. Solat itu hendaklah kita berhikmat pada Allah. Jangan terpengaruh dengan yang terpandang-pandang. Jangan terpengaruh dengan yang terlintas-lintas. Jangan terpengaruh dengan yang datang-datang. Semua itu merupakan bala yang akan merusak sholat kita. Apabila sampai masuk pengaruh-pengaruh sedemikian itu, akan menimbulkan bahaya bagi diri. Sama tengah hati, ini perhimpunan tubuh, hati, nyawa, rahasia. Sedangkan yang terpandang-pandang, terlintas-lintas itu bukan tempat perhimpunan. Perhimpunan diri itu Ruh Kudus yang di dalam sama tengah hati.
Di dalam hati itu rahasia Allah. Berhimpunlah pada Ruh Kudus, karena segala-gala perhimpunan di situ. Tandanya kita sudah berhimpun. Bercahayalah diri kita, seperti kehidupan pelitah diri kita. Jika kita berada dalam situasi kepepet atau terpojok, betulkan ma'rifat kita. Maka bihlakan akan terjadi pada diri kita itu tidak kelihatan atau hilang. Seperti bola lampu yang kuat terangnya, tidak akan kelihatan kawatnya. Seperti besi panas, hilang besinya hanya bara yang tampak. Begitulah kita berhikmat pada Allah dalam sholat dan zikir. Kalau diri kita sudah hilang, akan timbul zikir, memuji dirinya sendiri. Disinilah kita dapat belajar dengan Ruh Kudus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 110 dan Al-Kahfi ayat 65. Masukkan diri kita ke dalam diri. Maksudnya adalah masukkan ke sama tengah hati. Sesungguhnya Ruh Kudus itu diri kamu juga. Quran Surah At-Sariyat ayat 21. Diri Ruh Kudus itu tidak kelihatan, tetapi diri yang tidak kelihatan itu diri kita juga. Diri yang tidak kelihatan itulah Ruh Kudus, diri yang maha kuasa. Maka itulah dikatakan Ruh Kudus itu rahasia yang maha kuasa. Sama tengah hati itulah tempat husnul khatimah. Masukkan zahir batin kita dalam husnul khatimah. Tuhan membuktikan kemahaesaan dirinya. Diadakannya zat, sifat, asma, af'alnya menjadi sekalian alam. Itulah sebabnya alam itu rahasia Tuhan. Jika kita sudah ketahui yang dinamakan rahasia Tuhan, tahulah kita bahwa Tuhan itu tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al. Yang berzat, bersifat, berasma, dan beraf'al itu alam, bukan diri Tuhan. Tuhan menjadikan zat dan sifat. Tentulah Tuhan bukan zat sifat. Sifat wujud itu teristimewa hanya bagi Maha Suci saja, yaitu dari sifat wujud sampai wahadiyah. Pada lingkup tersebut, dari wujud sampai wahadiyah, isinya cerita yang kodim saja. Kalau cerita ke atas itu cerita nur, dan di atasnya lagi itu cerita nurun ala nurin. Kalau paham nurun ala nurin, yang tertinggi cahaya Tuhan, asal manusia Tuhan. Yang kedua, nur diperintahkan naik. Tuhan sembunyi di tempat yang suci, di nurun ala nurin, dan Muhammad sembunyi di dunia. Allah Ta'ala bukan alam, melainkan wallahu wa'ala bissawab. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, maha suci, tidak ada warnanya. Dia mukhaffafah, ada berapa lam yang tidak dapat diketahui, yaitu la ya'rifu satuk illallah, la yaskuru illallah, la mawujudun illallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum la tudrikuhul absar. Yang tujuh ini tidak ada yang tahu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu laisa biharfin wala sautin. Sir di dalam hati, artinya dia yang bergerak. Inilah perasaannya perasaan. 40.000 tahun tuannya daripada ingatan. Yang bisa memeliharanya hanya sholat. Nyawa Muhammad itu nur. Ada kalanya kita bercerai dengan Tuhan. Tapi berapa lama kita tidak bercerai dengan Tuhan? Oleh karena Tuhan itu qadim asali, sedangkan kita ini muhaddas. Begitulah keadaan kita. Ada kalanya kita bercerai dengan Tuhan, tapi beberapa lama kita tidak bercerai dengan Tuhan. Oleh karena engkau, beginilah aku. Ingatlah riwayat ini.
Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang makar yang dilakukan kaum Quraisy ketika secara rahasia mereka membuat rencana di Darun Nadwa untuk menangkap dan memenjarakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau membunuh Rasul secara beramai-ramai atau mengusir Rasul dari Mekah. Sejarah mencatat rapat makar mereka kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Darun Nadwa berubah putusan untuk menghabisi nyawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan cara mengirim pasukan khusus yang terdiri dari wakil masing-masing kaum, lalu membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama supaya tidak ada tindakan balasan dari Bani Hashim, keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin Bani Hashim melawan dan menuntut balas kepada seluruh keluarga dari kaum Quraisy. Itulah makar yang mereka buat untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga malam itu juga mereka telah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan bocoran makar mereka dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah keluar dari rumah dan hijrah ke kota Yastrib atau Madinah, langsung memerintahkan Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau Shallallahu alaihi wasallam yang tinggal serumah dengan beliau, untuk tidur di tempat tidur beliau. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau Shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah tanpa sepengetahuan pasukan khusus itu. Mata mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lolos dari kepungan mereka. Pagi harinya, pasukan khusus itu memasuki rumah beliau Shallallahu alaihi wasallam, tidak menemukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menemukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah ini dimuat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Seandainya kalimat yang diucapkan Al-Halaj ketika itu kalimat seperti tersebut, niscaya tidak seorang pun akan memenggal kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Tubuh kosong itu wujud Allah. Wujud Allah itu zat mutlak, bukan zat. Sifat inilah rahasia Tuhan. Inilah yang dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Diri kamu ini rahasiaku dan rahasiaku ini diri kamu juga. Demikianlah makna perkataan itu. Jadi dari rahasia Tuhanlah jadi diri kita ini. Semakin jelaslah dari zat mutlak inilah kejadian diri kita. Kalau kita mengaji kosong ini tidak akan tergelincir. Orang yang paham soal kosong ini bertubuh batulah dia, artinya tiada binasa. Tubuh kosong inilah tubuh asli sebelum ada sesuatu. Tubuh kosong ini zat mutlak. Zat mutlak inilah tubuh Roh Kudus, tubuh rahasia Tuhan yang ada di sama tengah hatimu. Quran Surah At-Sariyat ayat 20-21. Tubuh yang di sama tengah hati inilah yang dapat berhubungan dengan nur secara la biharfin wala sautin, tidak berhuruf, tidak bersuara. Apabila nur menyahut, akan terasa berbunyi di tenggorokan. Disitulah semakin nikmat kita tidur. Nikmatnya lebih hebat daripada burung dara atau lebih nikmat daripada pertemuan lelaki perempuan. Dan sekali lagi, tubuh kosong ini zat mutlak. Zat mutlak inilah jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita dipandangkan atau bukan memandang, apabila kita dipandangkan tubuh kosong atau jasad Rasulullah ini, tidak ada yang mampu menahan tangis. Kita saja
ketika belum dipandangkan asyik dengan tubuh kosong ini sudah terasa sauknya. Apalagi bila dipandangkan, baru kita benar-benar merasakan yang disebut laisa kamisli syai'un itu. Man lam yasauk lam yarif. Kalau kamu merasa, tahulah kamu. Rasa itu rahasia. Rahasia itulah yang melihat. Siapa rahasia itu? Ruhul Kudus. Ruhul Kudus inilah jasad Rasulullah. Kalau rindu terasa, bacalah sholawat apa saja. Karena tubuh kosong itu tubuh Allah Ta'ala. Inilah suatu karunia yang penuh rahmat bila seseorang dipandangkan tubuh ini. Hanya manusia yang diridhoi Tuhan saja yang dapat dipandangkan tubuh Allah. Ingat, bukan kita memandang, melainkan kita dipandangkan. Kalau kita dipandangkan tubuh kosong, bacalah Alhamdulillah ala kulli halim wa fi kulli halim wa ni'matin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian sahabat Ushul Hakiki. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.